Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa hadir selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak kita untuk membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di seri pendalaman Alkitab kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-30 yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, mari saya akan mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama merenungkan firman lebih dalam lagi, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan segala kebaikan, kemurahan-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, untuk membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon tuntunan dan pimpinan oleh Roh-Mu, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, kita tiba pada perikop yang ke-30, yang kali ini lagi-lagi menceritakan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua dari muridnya, yakni Petrus ya. Kemudian juga di situ dari pembacaan itu kita mendapati bahwa Yesus pun melepaskan, mengusir setan-setan yang merasuki orang-orang banyak dengan sepatah kata. By his words, dengan ucapannya dia mengusir setan dan setan itu takluk, saudara-saudara ya. Yang saya mau garis bawahi di sini ialah saya mendapatkan satu fakta yang unik ya, bahwa ternyata Petrus murid Yesus ini sudah menikah, saudara ya. Makanya disebut di sini setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam ya. Sakit demam itu tentunya mungkin bagi kita zaman sekarang ya, itu sakit yang biasa aja lah. Kalau kita minum obat demam, obat penurun panas ya tentunya sudah beres ya. Tapi tidak dengan pada masa itu, saudara. Dan tidak dijelaskan demam apakah ini. Bagaimana kalau ini demam berdarah, saudara ya. Bagaimana kalau ini demam yang disebabkan oleh malaria. Kan itu berbahaya semua ya, jenis-jenis penyakit seperti itu. Dan pada masa itu belum ada pengobatan yang secanggih zaman sekarang. Tetapi Yesus peduli. Dia memegang tangan ibu mertua Petrus dan seketika itu juga demamnya hilang sama sekali. Dan setelah ia disembuhkan, ia melayani Yesus, disebutkan di sana. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang sampai detik ini masih menanti-nantikan pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Ingatlah ini, bahwa Tuhan peduli akan kesehatan saudara. Tuhan rindu saudara dipulihkan dan disembuhkan. Tapi ada sakit penyakit yang memang karena disebabkan karena cuaca atau keadaan atau mungkin sesuatu yang tidak pernah kita duga-duga ya. Tapi ada penyakit yang bisa disebabkan oleh saudara sendiri dengan cara hidup atau pola hidup yang tidak sehat. Firman Tuhan juga berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saudara dituntut pertanggungjawaban bahwa saudara pun memelihara kesehatan tubuh saudara itu sama dengan saudara mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saudara. Jangan saudara seenaknya memasukkan hal-hal yang berbahaya atau membahayakan tubuh. Mari saudara-saudara yang
hobi mencampur minuman keras dan suka mabuk-mabukan, mari belajar untuk mengurangi kebiasaan seperti itu. Karena itu tidak baik bagi kesehatanmu. Mungkin untuk takaran-takaran tertentu diperbolehkan. Tetapi kadangkala manusia itu selalu merasa kurang. Sehingga ia menguji daya tahan tubuhnya. Apakah saudara mau sampai ginjal saudara bocor dan saudara gagal ginjal? Dan itu adalah kehidupan yang tidak enak, saudara ya. Ada orang-orang yang mereka memohon disembuhkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak menyembuhkan. Karena apa? Bukan karena Tuhan tidak sayang. Tuhan mengasihi saudara, sekalipun Dia tidak menyembuhkan kita, Dia tetap mengasihi kita. Tapi ada konsekuensi yang harus dijalani oleh setiap orang yang tidak menghargai kesehatannya. Tidak mempertimbangkan bahwa gula darahku tinggi, tidak mempertimbangkan kadar kolesterolku tinggi, tidak mempertimbangkan asam urat, tidak mempertimbangkan bahwa tubuh kita ini punya batas, punya limitnya. Banyak orang tidak mempedulikan, yang penting aku kenyang, yang penting aku puas makan minum. Hal yang seperti ini tuh harus diwaspadai, saudara ya. Karena pada akhirnya ada sakit penyakit saudara yang sampai saudara mati tidak disembuhkan oleh Tuhan. Karena ini adalah menjadi peringatan bagi kita dan menjadi contoh bagi orang lain. Bahwa ada hal-hal yang saudara lakukan dengan sengaja merusak tubuh saudara, akan ada konsekuensinya. Ya. Tetapi kalau saudara mau merendahkan hati, meminta ampun kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan meminta ampun untuk segala ketidakbertanggungjawaban saudara atas tubuh saudara, Tuhan biasanya akan mengampuni saudara. Pasti. Bukannya biasanya lagi, Tuhan pasti mengampuni saudara. Tapi saudara harus belajar untuk menerima apapun jawaban Tuhan. Entah Dia menyembuhkan atau Dia tidak menyembuhkan. Yang penting jiwa saudara selamat, itu aja dulu saudara. Soal kesembuhan itu belakangan. Yang penting hati saudara dengan hati Tuhan itu berpaut kembali, diperdamaikan kembali. Itu saja paling penting saudara ya. Kalau saudara membunuh orang, konsekuensinya adalah penjara. Kalau saudara melukai orang, konsekuensinya juga ditangkap polisi. Ya, bisa dilaporkan, bisa dipenjarakan juga. Segala hal yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Saudara kalau dari masa muda suka minum mabuk-mabukan, kalau dari masa muda suka pakai obat-obatan terlarang, kalau dari masa muda suka ngerokok, biasanya konsekuensinya akan kita terima saat kita sudah kepala 4 ke atas. Biasanya. Syukur kalau bisa sampai kepala 4 ya. Karena gaya hidup, pola hidup yang tidak sehat itu suatu saat kelak kita akan menuainya. Maka kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, sadarilah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang harus kamu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya teringat dulu saya pernah membaca satu buku tulisan dari seorang yang dikatakan sebagai orang Inggris, seorang mantan tukang pipa ya, namanya Smith Wigglesworth, yang hampir sepanjang kehidupannya dia banyak melakukan mujizat kesembuhan, menyembuhkan orang bahkan dengan cara-cara yang mungkin tidak umum ya. Suatu kali dia melihat seorang anak, dan saat itu cuaca sedang dalam keadaan musim salju ya. Dan mantel anak ini tidak dikancing. Dia mendekati anak kecil itu, anak muda lah, remaja. Kemudian dia kancingkan, atau dia suruh anak muda itu untuk mengancing mantelnya. Sambil berkata, pelihara, jaga tubuh. Karena suatu saat engkau akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Bayangkan, sampai ke hal kesehatan saja. Tuhan rindu untuk kita menghormati tubuh kita ini. Jagai kesehatan. Ingat limit, ingat batasan. Kalau saudara punya kesempatan beristirahat, beristirahatlah. Ya, saudara ya. Ingat batasan. Saudara sudah tidak muda lagi, ingatlah itu.
bahwa saudara harus menjaga apapun segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut saudara, harus saudara mulai batasi. Tidak bisa lagi kita mengikuti yang namanya hawa nafsu, saudara ya. Keinginan daging, keinginan perut kita. Nah, tapi kalau kita kembali lagi kepada nas firman Tuhan ini, kalau kita mau bertanya kepada sikap hati Tuhan, apakah Tuhan mau menyembuhkan? Tuhan mau menyembuhkan. Masalahnya di sini, mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan. Beda dengan kita di zaman sekarang yang sudah memiliki kitab suci ini lengkap dan bisa kita pegang di tangan kita masing-masing, dan saudara sudah begitu banyak mendengarkan pengajaran. Orang-orang di dalam perjanjian baru ini, mereka tidak pernah mendengarkan berita tentang Kristus Yesus. Mereka tidak pernah mengenal Tuhan seperti apa. Mereka tidak tahu apa maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Nah, beda dengan kita zaman sekarang. Bagi kita yang sudah memahami kebenaran firman Tuhan, bagi kita ada tuntutan yang lebih besar. Bahwa kita harus belajar mempertanggungjawabkan tubuh kita ini, saudara. Tuhan mau menyembuhkan kita, iya. Itu seandainya saudara melakukan. Saya banyak melihat ya, kenapa banyak orang yang belum mengenal Yesus. Ketika mereka membawa sakit penyakitnya yang parah sekali, dan ketika mereka memiliki iman yang sederhana, mereka disembuhkan total sama Tuhan. Tapi kenapa saya ada melihat orang-orang Kristen, saudara ya, orang-orang Kristen sudah lama ikut Tuhan, sudah lama ikut persekutuan, tiba-tiba kena satu penyakit yang namanya kanker yang ganas sekali. Kita berkali-kali bolak-balik mendoakan, tapi dia tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Nah, itu masuk ke bagian yang saya tidak pahami. Mungkin saja orang ini menjalani konsekuensi yang ia harus tanggung karena ia tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Mungkin kita tidak pernah tahu dia Kristen, dia bersekutu, tapi dia menyimpan satu dosa yang kelam. Dan lewat penyakit itu Tuhan menegur dia. Karena biasanya ya, jujur aja biasanya ya, manusia itu saat ia dalam keadaan menderita, saat ia dalam keadaan sakit, ia mau tidak mau merasa direndahkan. Mau tidak mau ia harus mendengarkan apa kata orang. Mau tidak mau dia harus bertobat dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Maka bersyukur kalau di penghujung hidup saudara sekalipun saudara mengalami sakit penyakit. Karena semuanya itu adalah kesempatan terakhir yang Tuhan berikan sebelum saudara mati. Supaya saudara mengakui dan menyesali semua dosa-dosa yang saudara lakukan dan saudara berbalik kepada Tuhan. Kalau Tuhan akhirnya menyembuhkan saudara dengan total, syukur. Tapi saya percaya Tuhan lebih tahu daripada saudara. Tuhan pasti tahu ketika engkau meminta disembuhkan, dan saat engkau sembuh, engkau akan kembali ke dalam dosamu yang lama. Tuhan juga tahu. Makanya mungkin saja Tuhan tidak menyembuhkan saudara karena Tuhan tidak ingin saudara kembali ke dalam dosamu yang lama. Lebih baik kamu dalam keadaan sakit tetapi jiwamu selamat, daripada kamu sehat, kuat tubuhmu tetapi engkau hidup di dalam dosa. Karena yang penting bagi Tuhan itu adalah keselamatan jiwa, saudaraku. Hidup di dunia ini fana sementara ya. Nah, saudaraku, yang kedua, ada fun fact yang saya lihat di sini atau fakta menarik di sini, yakni mengenai Petrus. Ternyata Petrus ini adalah seorang pria yang sudah berkeluarga atau berumah tangga. Hal ini kita ketahui dari ketika Yesus berkunjung dan dia mendapati ibu mertua Petrus sedang sakit demam. Nah, saudaraku, satu pertanyaan yang muncul di dalam hati saya dan mungkin juga di dalam hati saudara. Kalau Petrus dipanggil untuk mengikuti Yesus, bagaimana Petrus menafkahi seisi rumahnya? Bagaimana Petrus menafkahi istri, anak, dan juga mertuanya? Karena ia tinggal bersama-sama dengan keluarganya termasuk mertuanya. Apakah Petrus sekonyong-konyong pergi dan tidak memikirkan keluarganya? Saya kira tidak seperti itu ya. Ada begitu banyak pesan Tuhan di dalam kitab suci yang justru menunjukkan keadilan. Tuhan pasti tidak akan membiarkan Petrus ini menjadi seorang suami atau pria yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengurus rumah tangganya, yang tidak menafkahi istri dan anak atau mertuanya juga. Sehingga saya suatu kali pernah mendapati ayat firman Tuhan di dalam, kalau tidak salah, kalau nggak Injil Yohanes atau di dalam Injil Lukas ya, dikatakan di sana bahwa salah satu murid dari Yesus itu bernama Yudas Iskariot punya tugas untuk memegang kas. Nah, kira-kira saudaraku, kalau seorang diberikan kepercayaan untuk memegang kas, dalam bahasa Inggrisnya
tas yang berisi uang seperti itu ya, berarti Tuhan Yesus ini memiliki uang yang banyak untuk membiayai pelayanannya. Memang ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang dikatakan bahwa ada orang-orang, pejabat-pejabat pemerintah pada waktu itu yang membiayai pelayanan itu dengan kekayaannya, yang melayani Yesus dengan kekayaannya. Ada. Tetapi semuanya itu tidak disalahgunakan oleh Tuhan. Karena saya ada membaca ya, pemegang kas itu bertanggung jawab, disuruh Yesus untuk membeli makanan atau disuruh Yesus untuk memberi orang-orang yang miskin atau orang-orang yang berkekurangan. Wow, kalau uang di tangan Tuhan ya jadi seperti itu, saudara ya. Nah, saya percaya kas yang diberikan atau kas yang dipercayakan bagi mereka yang melayani ini, ada bagian di dalamnya itu adalah menjadi upah atau gaji bagi murid-muridnya, khususnya bagi Petrus yang sudah berkeluarga. Saya yakin sekali, karena prinsip keadilan ini, tidak mungkin Yesus membiarkan sekali lagi Petrus menjadi suami yang tidak bertanggung jawab. Pasti ada gaji di sini, pasti ada upah, pasti ada salary untuk ia bisa menafkahi keluarganya. Nah, ini juga jadi concern bagi kita ya. Sudahkah para gembala, para pendeta yang memegang suatu jabatan di gereja, khususnya saya tekankan nih pada gereja karismatik yang kadang laporan keuangannya itu tidak transparan. Pertanyaannya sekarang, sudah adakah keadilan? Karena faktanya banyak gembala-gembala besar, minta maaf ini ya, ini mungkin besar di mata manusia ya, suka jalan-jalan ke luar negeri, punya koleksi mobil mewah, punya koleksi barang-barang branded, tas mahal, jam tangannya harganya miliaran, tapi tidak memiliki keadilan dengan pengerja-pengerjanya. Jemaat pendetanya punya mobil mewah, pengerjanya buru-buru punya mobil, punya motor aja bisa enggak ada. Kadang disuruh numpang jemaat untuk pelayanan. Buat saya tuh tega sekali. Tidak ada keadilan di dalamnya. Jahat sekali. Apalagi pernah di dalam pengalaman kami ada pemimpin yang seperti itu. Tidak memberikan gaji buat pengerjanya. Padahal pengerja-pengerja full timernya dipaksa tidak bekerja, tetapi tidak digaji juga oleh gereja. Disuruh luntang-lantung di jalan berjuang dengan iman, sementara pemimpinnya berjuang dengan perjanjian. Pemimpin membuat perjanjian dengan gembala, kalau dapat sekian kirim transfer ke aku, mulai dari puluhan sampai ratusan juta. Sementara pengerjanya mati-matian di lapangan, tidak ada penghidupan, yang ada cuma dapat caci maki. Buat saya ini pendeta setan, saudaraku. Maaf saya kalau ngomong kasar ya. Karena Yesus sendiri berkata, dan kitab suci juga berkata, kalau ada kepala rumah tangga yang tidak menafkahi seisi rumahnya, ia tuh jahat sekali dikatakan. Saya lupa ada ayatnya, seperti itulah. Bisa kita bilang seperti setan, seperti iblis. Nah, apalagi kalau imam-imam yang sudah tahu firman Tuhan tetapi tidak pernah memperhatikan penghidupan pengerja-pengerjanya sesuai dan standar kehidupan zaman sekarang lah. Minimal orang tuh punya kendaraan, orang tuh punya kebutuhan, orang akan paket data setiap bulan, kebutuhan makan minum, kebutuhan transportasi, BBM dan lain sebagainya, bahkan kehidupan untuk pelesiran, untuk jalan-jalan atau hobi. Berikanlah kehidupan imam-imam itu sesuatu yang layak supaya mereka fokus dalam pemberitaan akan firman Tuhan. Itu harus menjadi concern bagi gereja-gereja di masa sekarang ini. Jangan cuma saudara aja yang gila-gilaan makan harta tapi tidak mau berbagi. Gila-gilaan jalan-jalan ke luar negeri, gila-gilaan menunjukkan tas-tas mewah mahal, tapi jemaatnya luntang-lantung. Bagi saya itu sama dengan maaf pendeta setan seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maknailah arti dari keadilan ini. Kalau Petrus seorang sudah berkeluarga, dipilih oleh Tuhan, melayani pekerjaannya, mengikuti dia. Atau kalau saudara adalah seorang gembala, saudara tidak punya uang untuk membiayai pengerjaanmu, jangan suruh dia full timer. Sambil kerja. Kalau saudara juga seorang gembala,
Saudara tidak punya pemasukan, ya kerja. Jangan jadi batu sandungan. Lebih baik seperti itu daripada saudara menyindir-nyindir dalam 80% khotbah saudara di gereja hanya soal uang-uang persepuluhan doang. Tidak ada berita Injil yang seperti ini. Tidak ada pengupasan firman seperti ini. Semuanya tentang duit, tentang persembahan doang. Itu jahatnya gereja sekarang. Orang tidak kenal Yesus. Orang pengennya sukses saja. Dengan cara apa? Ya dengan cara menyuap Tuhan dengan persepuluhan, dengan cara duit pancingan. Dikiranya bisa kaya seperti itu. Semuanya kena tipu semua. Gembalamu yang kaya. Pendetamu yang jalan-jalan, kamu tetap kere. Punya usaha banting tulang, tidak merasakan uangnya sama sekali. Pendetamu yang menikmatinya. Maaf saya harus ngomong seperti ini. Sudahkah di-manage dengan benar pelayanan itu? Apa pelayanan itu cuma sekedar franchise doang? Ya, tempat untuk mengais-ngais dan mengeruk keuntungan. Berita Injil, belakangan. Yang penting gue kaya. Mari, kalau Bapak Ibu ada seperti itu, mari kita bertobat. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mungkin saja menegur hati dan pikiran kami saat ini. Kami mohon ampun Tuhan, apabila kami melenceng dari rencana dan maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang penuh dengan keadilan, yang menyadari bahwa setiap hari adalah tanggung jawab yang harus kami kerjakan dengan sepenuh hati. Ajar kami untuk menjaga kesehatan kami juga. Karena tubuh kami ini sudah dipercayakan oleh Tuhan. Sudah ditebus dan menjadi milik-Mu sepenuhnya Tuhan. Sehingga kami tidak boleh sembarangan lagi. Terima kasih Bapa untuk mendidik dan menegur dan mengajar kami. Ajar kami untuk bertobat dan berbalik kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mengikuti channel ini, mendukung kita di dalam doa. Sehingga kami boleh berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai bertemu lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Akhirnya saya Billy Elia pamit, kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.